gender, kewirausahaan dan teknologi. Melihat gambar laki-laki dan perempuan tersebut, menurut kamu apakah ada bedanya? Dari ciri-cirinya, yang umum dilekatkan pada perempuan antara lain, fisik. Rambut panjang, kulit halus, lemah gemulai, langsing, feminim. Organ reproduksi, punya payudara dengan kelenjar susu, punya rahim, punya sel telur, ovarium, punya vagina. Posisi dan peranan, sebagai ibu rumah tangga menjalankan semua pekerjaan rumah tangga, sebagai istri yang wajib melayani suami, sebagai ibu pengasuh anak. Sifat, lemah lembut, penyabar, mengalah, penyayang, pasif, pemalu. Fungsi, hamil, melahirkan, menyusui. Sementara, ciri-ciri yang umum dilekatkan pada laki-laki. Fisik, cepat, gagah, memiliki kumis, memiliki jenggot, maskulin. Organ reproduksi, punya jakun, punya penis, punya testis penghasil sperma. Posisi, peranan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai pencari nafkah keluarga. Sifat, keras kepala, agresif, aktif, egois. Fungsi, membuahi. Lalu, apa yang umumnya yang terjadi jika ciri-ciri tersebut tidak dimiliki? Dianggap tidak sempurna sebagai perempuan atau laki-laki. Contoh, perempuan yang tidak dapat hamil dan laki-laki yang tidak bisa membuahi dianggap mandul. Perempuan tidak dapat menyusui dianggap tidak sempurna sebagai perempuan. Stigma atau pelabelan negatif. Contoh, perempuan yang sifat dan tingkah lakunya tidak seperti perempuan cenderung seperti laki-laki dianggap tomboy. Laki-laki yang sifat tingkahnya seperti tidak seperti laki-laki dianggap banci. Berdosa karena melawan kodrat sebagai perempuan dan laki-laki. Contoh, perempuan yang menjadi pemimpin dan laki-laki yang bekerja mengurusi rumah tangga dianggap menyalahi kodrat sebagai perempuan maupun laki-laki. Padahal secara alami hanya organ reproduksi saja yang tidak berubah dari waktu ke waktu dan sama di setiap tempat. Sifat, peranan dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dapat berubah dari waktu ke waktu dan tidak berlaku sama di setiap tempat. Bagaimana maksudnya? Organ-organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan berbeda dan itu berlaku sejak zaman dahulu kala sampai dengan sekarang dan juga di semua tempat. Semua perempuan memiliki rahim, sel telur, berubah hanya jika ada tindakan operasi. Namun secara alami ketika manusia terlahir laki-laki dan perempuan memiliki organ-organ reproduksi yang berbeda. Perbedaan inilah yang disebut seks atau kelamin biologis. Bagaimana dengan perbedaan yang lain? Sifat, perilaku, peranan, posisi, pekerjaan laki-laki dan perempuan tidak berlaku sama sepanjang masa dan di setiap lokasi, dan dapat dipertukarkan. Pembedaan terjadi karena berbagai pengaruh dari aspek budaya, agama, pendidikan, dan sebagainya. Sifatnya tidak permanen dan dapat berubah. Pembedaan tersebut yang kemudian membentuk identitas sosial perempuan dan laki-laki. Pembedaan itulah yang disebut dengan gender atau kelamin sosial. Lantas bagaimana dengan fungsi reproduksi? Fungsi reproduksi bersifat pilihan, bukan merupakan hal bawaan lahir dan fungsi tersebut dikonstruksi, dibentuk, nilai-nilainya oleh masyarakat atau secara sosial, maka dikategorikan sebagai gender. Mengapa konsep gender ini dipermasalahkan dan apa dampaknya bagi pelaku usaha? Karena pembedaan ini pada banyak kasus menimbulkan pola relasi yang tidak adil atau setara yang berdampak pada kehidupan laki-laki maupun perempuan. Laki-laki lebih diuntungkan dengan pembedaan tersebut, karena memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Namun hal ini juga berdampak pada tuntutan kepada laki-laki untuk menjalankan kuasa tersebut.
Perempuan berada posisi dan kekuasaan yang lebih rendah daripada laki-laki dalam hal akses maupun kontrol dalam berbagai aspek yang berdampak pada kehidupan perempuan. Apa saja dampak ketidakadilan gender? 1. Subordinasi perempuan adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Perempuan dianggap kurang logis, lebih mementingkan perasaan dan lemah. Akhirnya perempuan dianggap tidak mampu mengambil keputusan maupun memimpin. 2. Stereotype adalah label yang diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Stereotype membatasi perempuan dan laki-laki mengembangkan potensi yang dimilikinya di bidang usaha. 3. Marginalisasi perempuan. Perempuan dinomorduakan setelah laki-laki. 4. Beban ganda, pekerjaan domestik, pekerjaan dalam rumah tangga, yang dibebankan kepada perempuan menjadi identik dengan perempuan. Sehingga ketika perempuan beraktivitas di luar, dia juga tetap harus menyelesaikan pekerjaannya di rumah. 5. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terjadi karena posisi tawar perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kekerasan dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. 6. Komodifikasi, memperlakukan perempuan sebagai komoditi. Stereotip menyebabkan perempuan umumnya menjadi objek seksual. Tubuh perempuan menjadi objek perdagangan yang memberikan keuntungan berbagai pihak. Peranan teknologi dalam kesetaraan gender. Mendorong kesetaraan gender. Kemajuan teknologi membuat akses perempuan terhadap berbagai informasi dan kesempatan pelatihan menjadi semakin terbuka. Kemajuan teknologi menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan, mengurangi beban perempuan dalam bekerja. Kemajuan teknologi memberikan peluang perempuan untuk mencapai karir maupun usaha yang setara dengan laki-laki. Sementara, kelemahannya antara lain memperkuat ketidakadilan gender. Penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab membuat perempuan menjadi korban seperti maraknya penyebaran pornografi. Penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab meningkatkan perdagangan perempuan dengan modus eksploitasi seksual di media online. Literasi digital adalah salah satu upaya untuk mengikis ketidakadilan gender. Oleh karena itu, mari bergabung dalam program Go Digital.